Siapkan mata dan telinga, karena di sini semua akan kuceritakan. Sebuah pesawat kebanggaan bangsa dibelikan oleh rakyat, dikenang sebagai simbol perjuangan, tapi ia hilang tanpa jejak, tanpa penjelasan, dan hingga kini tak pernah ditemukan kembali. Hingga hari ini tak ada yang tahu pasti apa yang terjadi. Sebuah misteri yang terkubur dalam sunyi sejarah. Inilah kisah RI-001 Seulawah, pesawat pertama Republik Indonesia yang hilang dan tak pernah ditemukan kembali. Tahun 1947, Indonesia baru 2 tahun merdeka. Tapi perjuangan belum selesai. Belanda ingin kembali menjajah. Blokade ekonomi dan isolasi diplomatik menghimpit Republik dari segala sisi. Kita butuh pengakuan, kita butuh alat transportasi, kita butuh pesawat. Tapi dari mana uangnya? Republik masih miskin. Kas negara hampir kosong. Tidak ada dana karena negara baru saja merdeka. Para pemimpin negara pun mencari-cari solusi siang dan malam. Tidak peduli mau itu hujan atau panas. Dan disinilah sebuah kisah luar biasa dimulai. Dari tanah rencong, rakyat Aceh mengumpulkan perhiasan, emas dan uang. Tanpa berpikir panjang mereka mengumpulkan harta benda milik mereka. Mereka tidak bertanya, untuk apa uang yang mereka kumpulkan ini? Mereka hanya berkata, ini untuk negara. Sebuah sikap bela negara yang tidak bisa digambarkan. Dan sebuah pengorbanan rakyat untuk negaranya. Dengan dana tersebut, pemerintah Indonesia membeli sebuah pesawat Dakota DC-3 dari perusahaan penerbangan di India. Pesawat itu kemudian diberi nama RI-001 Seulawah. Seulawah berasal dari nama gunung di Aceh, simbol kekuatan dan kebanggaan. Pesawat Seulawah langsung digunakan dalam misi-misi penting. Salah satunya mengantarkan delegasi Indonesia ke Konferensi Asia di New Delhi pada Januari 1947. Ini bukan sekadar kunjungan, ini adalah pertarungan diplomasi. Di hadapan dunia, Indonesia harus menunjukkan bahwa kita adalah negara yang berdaulat. Dari India, dukungan dari negara-negara Asia mulai mengalir. Seulawah menjadi bagian penting dari upaya itu. Pesawat ini menjadi simbol kedaulatan negara Indonesia. Setelah misi ke India, pesawat Seulawah digunakan untuk membawa diplomat, logistik, bahkan senjata ke wilayah-wilayah lain di Asia Tenggara. Namun, karena status Indonesia yang belum sepenuhnya merdeka, banyak dari misi ini dilakukan secara rahasia, melintasi negara-negara yang tidak sepenuhnya mengakui Republik Indonesia. Pesawat ini terbang tanpa izin resmi, sering menyamar sebagai pesawat sipil, dan pesawat Seulawah terbang menyelinap melalui awan tebal demi menghindari jalur radar militer. Sebuah misi penuh risiko. Tahun 1948, RI-951 Seulawah dijadwalkan terbang dari Bangkok menuju wilayah Burma. Hari itu cuaca dilaporkan normal, tapi tidak lama setelah lepas landas, RI-001 menghilang. Tidak ada sinyal darurat, tidak ada pelacakan, bahkan tidak ada daftar penumpang resmi yang disiarkan ke publik. Yang ada hanya kabar samar, pesawat tak pernah tiba. Dan sejak hari itu, tidak pernah terlihat lagi. Pesawat pertama dan kebanggaan negara kini hanya tinggal nama. Beberapa upaya pencarian dilakukan, baik oleh Indonesia maupun negara lain. Tapi semuanya dilakukan diam-diam. Kenapa diam-diam? Karena saat itu Indonesia sedang dalam tekanan politik dan militer. Setiap kegagalan bisa jadi senjata propaganda lawan. Tapi hasil pencarian nihil. Tidak ada puing, tidak ada sinyal, tidak ada tubuh. Seperti ditelan oleh kekuatan yang tak terbayangkan. Berbagai teori mulai muncul. Teori pertama menyebut pesawat jatuh di Laut Andaman
akibat cuaca buruk atau kesalahan navigasi. Tapi jika benar begitu, mengapa hingga kini tidak ditemukan satupun puing? Tak ada tulang yang menjadi terumbu karang. Teori kedua menyebut pesawat masuk ke wilayah konflik dan ditembak jatuh oleh militer negara tetangga, entah Burma atau Thailand. Tapi hingga kini, tak ada negara yang pernah mengaku atau mengklaim kejadian itu. Hal ini membuat setiap orang bertanya-tanya, kemana pesawat ini pergi? Yang paling misterius adalah teori ketiga. Ada dugaan kuat bahwa pesawat seulawah sebenarnya digunakan untuk misi rahasia. Beberapa menyebutkan bahwa pesawat itu membawa orang atau dokumen penting. Dan untuk alasan keamanan, pesawat itu dihilangkan secara literal dan simbolis. Bahkan ada yang percaya pesawat itu tidak pernah benar-benar jatuh, tapi diam-diam dialihkan dan disembunyikan untuk kepentingan yang tak pernah diketahui publik. Yang membuat semua ini makin aneh adalah minimnya arsip resmi. Tidak ada laporan lengkap, tidak ada pernyataan pemerintah, bahkan nama-nama penumpang yang seharusnya tercatat lenyap dari dokumen. Apakah ini karena kelalaian atau memang ada yang sengaja disembunyikan? Dan kenapa disembunyikan? Apa yang tidak boleh diketahui oleh masyarakat? Meski fisik seulawah hilang, namanya tetap hidup. Di Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh, berdiri replika Dakota RI-001. Replika ini menjadi pengingat bahwa rakyat Aceh pernah menyumbang hartanya bukan untuk pamer, tapi untuk kemerdekaan. RI-001 bukan sekadar pesawat. Ia adalah simbol dari apa yang bisa terjadi jika rakyat dan negara menyatu. Ia bukan dibeli oleh konglomerat, ia bukan diimpor oleh penguasa, tapi dibeli dari emas rakyat jelata, bukti dari nasionalisme. Dan mungkin, justru karena itulah kisahnya layak dikenang, bahkan jika tubuhnya tak pernah ditemukan. Apakah suatu hari misteri RAI-001 seulawah akan terungkap? Atau akan terus menjadi rahasia langit yang abadi? Potongan-potongan misteri ini tidak pernah terungkap. Kalau kamu punya teori sendiri tentang kemana hilangnya pesawat ini, tulis di kolom komentar. Dan kalau kamu suka cerita-cerita sejarah misterius seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng misterimu.